Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat magnet rezeki yang dimuliakan Allah. Semoga keberkahan, kejayaan, dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruah kepada Anda semua, sehingga menjadikan hari-hari Anda begitu indah, begitu sempurna, dan insya Allah kita siap menyongsong hari-hari ke depan yang jauh lebih cerah, dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jurus kerangkeng uang, ya, jurus kerangkeng uang. Nah, materi ini penting sekali Bapak Ibu, karena selain dengan beberapa materi-materi tentang magnet rezeki, bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara Al-Quran, kita juga ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan dengan begitu baik, ya. Karena ada banyak syariat di dalam Islam yang mengatur tentang keuangan, ya. Dan ini yang akan beberapa sesi ke depan saya ingin sharing kepada Anda, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita mengkerangkeng uang kita, ya. Jadi bagaimana kita mengkerangkeng uang kita, Bapak Ibu. Nah, kerangkeng uang ini Allah sendiri loh yang mengajarkan di dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi Allah meminta kita untuk mengkerangkeng uang, karena uang itu ibarat hewan peliharaan, ya, hewan peliharaan yang buas, Bapak Ibu, ya, yang liar gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda punya hewan peliharaan lalu kemudian nggak dijaga, itu udah pasti hilang, Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya hewan peliharaan, mau apa itu dia, kambing, ayam, ya, kemudian sapi, kalau Anda tidak buat pagarnya, Anda tidak buat kerangkengnya, Anda tidak atur, ya, bagaimana hewan peliharaan itu hidup dan seterusnya, yang terjadi adalah hewan itu kabur dan hilang. Yang sering terjadi pada kita kebanyakannya adalah karena selain dia tidak menjadi magnet bagi rezeki, ya, dia juga bukannya rezeki itu terkumpul malah hilang, gitu ya. Makanya banyak di antara kita, kok uang saya nggak kekumpul ya, gitu ya, kok rezeki saya ini kok nggak kelihatan bentuknya ya, karena bisa jadi kita tidak mengkerangkeng uang kita, ya. Maka hukum kerangkeng uang di dalam Al-Quran sedikitnya saya nukilkan dalam 2 ayat, ya. Dalam 2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, ya. Bunyinya demikian, ini ketika menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha kasih, ya. Di dalam ayat yang ke-67-nya disebutkan cirinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, ya. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu, ya. Artinya apa? Allah menginginkan agar kita ini betul-betul smart, cerdas dalam urusan harta, ya. Jadi Islam nggak melulu, ya, berbicara tentang kita masuk surga, alam barzah, alam mahsyar, enggak. Tapi Islam juga mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan, gitu ya. Jadi Allah menginginkan kita ini tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Kenyataannya di lapangan ada banyak sekali orang yang berlebihan di dalam membelanjakan hartanya. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra itu Allah mengancam, ya, akan menghancurkan rezeki bagi mereka-mereka yang punya ciri ini, Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau seandainya Anda udah melakukan semua apa-apa yang saya sampaikan dalam audio saya nomor 1 sampai nomor 22.
kayaknya hidup udah bagus banget, udah rapi, betul ya. Kita coba ya, walaupun saatnya, kalaupun belum rapi, Anda mengalami detox rezeki, gitu ya. Dalam rezeki Anda, oke, nggak apa-apa, sabar aja, sedang proses detox kok, begitu ya. Nah, mungkin dalam proses detox yang perlu Anda lakukan adalah selain dosa-dosa Anda, ya, dosa-dosa kita semua, saya juga punya banyak dosa Bapak Ibu, ya. Selain dosa-dosa yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan dalam materi perisai rezeki, kita juga perlu melihat faktor-faktor yang lain. Jangan-jangan ketika kita menggunakan harta kita, itu kita berteman dengan energi tidak baik, yaitu syaitan, gitu. Ya, Allah sendiri yang di dalam Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, gitu ya. Jadi pemboros-pemboros itu saudaranya syaitan. Nah, bisa jadi nih ya, kita udah jadi magnet rezeki tapi malah hilang semua rezekinya. Karena ternyata kita menjadi orang-orang yang mubazir. Karena orang-orang yang mubazir ini, pemboros-pemboros ini, kanu ikhwana syayatin, saudara. Artinya saudara ini ikhwana syayatin. Dekat sekali Bapak Ibu ya. Jadi Allah menggambarkan tentang ikhwan ya, di dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Lah, itu orang-orang yang beriman disebut saling bersaudara, artinya dekat sekali. Tapi orang-orang yang mubazir itu saudaranya sama setan gitu. Masya Allah kan Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ya, kan rezeki itu energi baik. Hanya bisa datang kepada yang energinya baik. Ketika gitu ya, kitanya ini sebagai temannya setan, setan ini energi yang gak baik gitu ya. Maka rezeki itu akan hilang juga dengan sendirinya. Jadi kita mencoba berusaha menjadi magnet rezeki dengan amalan-amalan yang kita lakukan lah gitu ya. Dengan berbagai macam amalan gitu ya, yang sudah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Tapi kemudian tiba-tiba kita mengusir semua rezeki itu dengan sifat pemboros Bapak Ibu. Dengan mubazir gitu ya. Innal wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Jadi Allah nggak suka banget. Ketika Allah nggak suka sama syaitan, berarti Allah nggak suka sama temannya setan. Siapa temannya setan? Para orang-orang yang mubazir. Nah, sebelumnya itu dalam ayat yang sebelumnya itu Allah sebutkan gitu ya. Kenapa sih Allah sebutkan tentang pemboros ini? Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita ini nggak adil dalam menempatkan rezeki. Yang sepatutnya kita tidak keluarkan, kita keluarkan. Yang sepatutnya kita tahan, gitu ya, tidak kita tahan. Gitu. Misalnya, masuk ke masjid, 50.000 itu kerasanya gede banget. Ya, masuk ke masjid, itu 50.000 kerasanya gede banget. 100.000 kerasanya gede banget. Tapi kalau masuk ke restoran, gitu ya, 170.000, 180.000, 200.000, makan bertiga, rasanya kayaknya oke-oke aja begitu. Nah, ini sesuatu yang nggak pantas Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya pola hidup seperti ini yang membuat kita jadi hilang rezekinya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan di ayat yang sebelumnya. Jadi sengaja saya baca yang 27 lalu kemudian 26. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil. Tuh, ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Begitu. Baru kemudian Allah sebutkan wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Baru kemudian Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Artinya apa? Artinya kita dalam membelanjakan harta itu mesti smart, sesuai dengan yang Allah ajarkan. Jangan sampai akhirnya kita keluarkan uang untuk yang menghancurkan, tapi kita tahan uang untuk yang membangun, gitu. Sedekah, wakaf, zakat, gitu ya. Itu adalah pos-pos yang akan membangun rezeki kita, gitu. Itu mereka akan membangun rezeki kita dengan sedekah Allah lipat gandakan 10 kali lipat, wakaf lebih dahsyat lagi, nanti saya akan sampaikan tentang ini. Lalu kemudian zakat itu akan mensucikan dan mengembangkan, gitu kan. Tapi untuk yang seperti ini pos-posnya itu kita tuh
ya ragu-ragu gitu. Kalaupun nggak ragu-ragu, ngerasanya berat banget gitu ngeluarinnya. Sementara untuk di sisi lain, kebutuhan yang ternyata itu malah menghancurkan seluruh kehidupan kita, kita kok gampang banget keluar gitu loh. Kita gampang banget keluar gitu. Datang ke mall, masuk ke mall gitu kan. Terus kemudian kita bingung. Pas nyampe rumah, loh kenapa ini barang saya beli ya? Gitu. Ya, kenapa barang ini saya beli ya? Kalap gitu. Kalap. Nggak ngerti kenapa, karena ada berbagai macam ilmu yang diterapkan oleh yang ada di pasar begitu ya, makanya disebut pasar itu banyak syaitannya di dalam pasar gitu ya. Lalu kemudian kita kalap ngambil yang dipasang bukan harga lagi gitu kan, baju new arrival atau new arrival ya, datang baru gitu kan, Rp 300.000, enggak Bapak Ibu, tapi di situ sebut new arrival, diskon 70% gitu. Akhirnya kita kalap ngelihat diskonnya 70%, padahal harganya udah dinaikkan, lalu kemudian dibikin diskon. Nah akhirnya dengan seperti ini uang kita habis. Dan ini bukan cuma sekedar pelajaran manajemen, tapi pelajaran rezeki Bapak Ibu. Ketika kita tidak mampu mengelola yang seperti ini, maka akhir yang terjadi adalah kita nggak balance dalam mengelola rezeki kita. Ya, oke, jadi saya sampaikan bahwa ada dalilnya dan kuat sekali di dalam Al-Quran agar kita mengkerangkeng uang kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang 10 hukum kerangkeng uang. Ini saya bersyukur sekali saya dapatkan inspirasi ini dari guru saya, Ustadz Samsul Arifin, yang menyampaikan tentang materi ini. Ya, oke Bapak Ibu, siap ya? Ada 10 hukum dari kerangkeng uang. Ya, bahwa Anda harus menggunakan 10 poin ini untuk membuat rezeki Anda terjaga. Ya, sekali lagi, bahwa rezeki itu seperti hewan peliharaan, kalau nggak dijaga, dia hilang. Yang pertama, ketika Anda datang ke mall, ke pasar, ke keramaian, dan seterusnya, ya, maka Anda biasanya tertarik untuk membeli segala sesuatu. Dan para produsen biasanya menggunakan ilmu yang namanya hypno-selling. Dia menghipnosis Anda, ya, menghipnosis Anda sampai akhirnya Anda kalap, ya, terhipnosis, dan akhirnya Anda membeli barang itu, padahal ternyata barang itu nggak dibutuhkan. Maka untuk memecahkan sihir itu, memecahkan sihir dari pasar itu, ya, Anda harus memecahkan Bapak Ibu. Itu hipnosis namanya, hipnosis, hypno-selling Bapak Ibu. Hancurkan. Dengan apa dihancurkannya? Dengan 10 pertanyaan utama. Setiap Anda mau membelanjakan segala sesuatu, Anda harus tanyakan 10 hal ini. Yang pertama, apakah sudah ada rencananya? Gitu. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah sudah ada rencananya? Contoh, misalnya Anda datang ke mall, terus kemudian ada orang yang menjual alat penyedot debu, gitu ya. Alat penyedot debu. Kemudian dia bilang, wah penyedot debu ini keren banget karena dia punya kekuatan sampai bisa menghisap gajah, begitu ya. Misalnya gitu. Terus kemudian dia berikan, oh ini kok gampang kok ini bisa dibayar cicil gitu ya. Terus kemudian, oh ini ada diskonnya, ada ini dan seterusnya. Kemudian akhirnya Anda terpengaruh. Langsung tanyakan yang pertama. Apakah sudah ada rencananya? Kalau belum ada rencananya, langsung Bapak Ibu pecahkan sihirnya, gitu kan? Pecahkan sihirnya, langsung jangan dibeli Bapak Ibu, ya. Apakah sudah ada rencananya? Belum ada kok rencananya, gitu ya. Anda belum pernah merencanakan bahwa Anda membeli penyedot debu, gitu ya. Kecuali kalau Anda sudah rencanakan, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah rencanakan, tanya ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama, apakah sudah ada rencana? Kalau belum ada rencana, jangan dibeli. Kalau sudah ada rencana, masuk ke poin nomor 2. Yang kedua, apakah ada uang tunainya? Apakah ada uang tunainya? Gitu. Jadi ketika Anda beli, ada ditawarkan sesuatu, ya. Pertama, udah rencana belum? Udah ada. Memang lagi beli nih, lagi butuh penyedot debu gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah ada uang tunainya? Gitu, ya. Jadi kalau seandainya harganya berapa, Mas? Harganya ini 1,5 juta gitu. Bisa dicicil kok Bu, gitu kan. Bisa dicicil 15 bulan ya. Sebulan 100.000. Kan gampang ya, kan gampang Bu ya gitu. 0% kok, pakai kartu kredit apa aja gitu. Bapak Ibu, tanyakan yang pertama ini apakah ada cash-nya. Kalau nggak ada cash-nya, jangan dibeli Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena penelitian membuktikan bahwa orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah.
gitu. Orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah. Ya, dia pandangnya gampang, cuma 100.000 gitu kan. Tapi coba 100.000 dikali 100 barang Bapak Ibu, udah 10 juta gitu ya, sebulan gitu. Nah, Anda nggak pernah ngerti tentang itu. Nah, ini ada sihirnya di sini ya. Ada mantra di sini ya. Makanya kalau seandainya ini yang kedua nih, kalau nggak ada cashnya, lebih baik Anda tidak membeli barang tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli gitu. Kecuali ya. Ya, kecualinya pasti ada ya. Contohnya misalnya kalau Anda mau beli rumah, kemudian ternyata ada orang yang mengajak membelinya dengan cara dicicil karena harga rumah itu naik gitu ya. Oke saja. Walaupun nanti akan ada ilmu baru yang akan saya sampaikan dalam ilmu berikutnya ya. Tentang bagaimana meleverage rezeki ya. Tapi sekarang kita kerangkeng dulu ya. Kita kerangkeng dulu. Pokoknya sebagian besar barang, sebanyak mungkin barang yang memang tidak produktif itu belilah dengan cash saja Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan kedua, apakah ada cashnya? Kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli. Maaf, saya nggak ada cashnya. Bisa dicicil kok. Ya maaf ya mas, saya udah ikut kerangkeng uangnya Pak Nas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda menahan uang Anda Bapak Ibu. Ya, menahan uang Anda dan insya Allah uang Anda akan selamat dan Anda tidak menjadi temannya syaitan. Kalau seandainya sudah ada planning, ya, pertanyaan pertama, sudah ada planning? Udah. Ada cashnya? Udah. Yang ketiga, apakah ini need atau want? Apakah ini keinginan gitu ya atau kebutuhan? Kalau sekedar keinginan, ingin nih, saya inginnya sih gitu ya, inginnya rumah saya jadi rapi, bagus. Bayangkan kalau seandainya ada penyedot debu gitu ya. Aduh, mohon maaf nih, kayaknya kasusnya penyedot debu yang lain deh, misalnya handphone begitu ya. Wah, kayaknya keren nih gitu kan. Saya kan udah punya handphone 1, sekarang saya mau punya handphone 2. Kalau punya handphone 2 gitu kan, saya jadi bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak dan seterusnya. Tanyakan, itu kebutuhan atau ingin? Kebutuhan itu beda sama ingin Bapak Ibu. Butuh itu levelnya kebutuhan primer. Tapi kalau ingin tuh gaya. Kebanyakan gaya akan menghancurkan hidup kita. Maka hiduplah dengan kebutuhan. Sebenarnya orang hidup tuh kalau kebutuhan yang dibela itu dia nggak butuh banyak uang kok gitu ya. Kita makan paling berapa gitu ya. Kalau dihitung-hitung paling 15.000 sekali makan, 20.000 sekali makan gitu ya. Kalau sehari cuma 60.000 itu kebutuhan. Tapi kalau mau makan di restoran ternama gitu ya kan, terus kemudian kelihatan sama orang gitu ya, terus kemudian rasanya enak gitu ya. Nah ini udah keinginan namanya gitu ya, keinginan. Jadi tanyakan yang nomor 3, ini keinginan atau kebutuhan? Pilih yang butuh. Oh ini butuh kok, benar-benar butuh gitu kan, benar-benar butuh. Nah kalau benar-benar butuh, tanyakan yang nomor 4 Bapak Ibu ya. Apakah bahaya kalau tidak beli? Apakah Anda berbahaya kalau nggak beli gitu ya? Waduh nih kalau saya nggak beli nih bahaya nih gitu kan. Misalnya handphone Anda rusak ya, handphone Anda rusak. Lalu kemudian akhirnya karena udah terpakai 3 tahun dan akhirnya udah nggak bisa lagi dipakai, akhirnya Anda datang ke pasar. Dia sudah ada planningnya karena mau mengganti yang baru. Kemudian Anda punya uang cashnya gitu kan, sehingga Anda bersakit-sakit membeli handphone itu. Kemudian ketiga, ini adalah kebutuhan. Dan yang keempat, kalau nggak dibeli, saya bahaya nih. Bahayanya apa? Bahayanya karena saya tidak bisa berbisnis gitu kan, tidak bisa melakukan aktivitas karena saya nggak punya handphone. Nah kalau itu boleh dibeli Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya gitu ya, kalau nggak bahaya, nggak bahaya kok kalau saya nggak beli sekarang gitu ya. Kalau saya nggak beli nggak bahaya gitu, ya nggak usah dibeli. Tapi kalau bahaya, kalau Anda nggak beli maka dibeli gitu kan. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, iya nih kalau saya nggak beli bahaya nih. Tanyakan yang nomor 5 Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 5. Apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Gitu. Jadi Anda berpikir mulai nomor 5 ini adalah barang yang lebih murah. Gitu ya. Apakah ada yang lebih ekonomis? Gitu ya. Tentunya yang namanya murah relatif ya. Gitu kan, murah tuh relatif. Ada misalnya barang yang sepatu misalnya gitu kan. Oh ini murah nih, cuma 125.000 tapi cuma dipakai 6 bulan. Tapi ada sepatu yang harganya gitu ya 500.000 tapi dipakainya 4 tahun. Nah berarti lebih
Silakan dipilih-pilih gitu kan. Yang mana yang lebih ekonomis. Yang nomor 5 gitu kan. Apakah ada yang jauh lebih ekonomis? Oke, ternyata ini sudah ekonomis gitu kan. Nomor 6 gitu kan. Apakah ada cara lain yang lebih ekonomis gitu? Ada nggak cara lain yang lebih ekonomis gitu Bapak Ibu? Mungkin dengan barter, Anda membarter dengan kemampuan Anda, usaha Anda, gitu kan. Terus kemudian akhirnya usaha Anda laku, dan akhirnya Anda mendapatkan sepatu yang tadinya harusnya Anda beli dengan harga 500.000, gitu kan. Tapi ternyata karena Anda membarter dengan usaha Anda akhirnya bisa dapat diskonnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara lain yang lebih ekonomis. Ada nggak cara lain? Yang ketujuh, ya. Oke, ini ada cara lain gitu kan. Tanyakan nomor 7 Bapak Ibu. Bisa ditunda nggak? Gitu. Bisa ditunda nggak? Pikirin gitu kan. Apakah ini bisa ditunda? Kayaknya masih bisa nih ditunda gitu kan, seminggu lagi, ya, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, ya, 2 bulan lagi, tunda Bapak Ibu. Kalau memang masih bisa ditunda, tunda. Kecuali kalau memang tidak bisa ditunda, nih kayaknya saya berbahaya kalau nggak beli alat ini. Kemudian ini udah sangat-sangat ekonomis, caranya juga udah paling ekonomis dan udah nggak bisa ditunda, silakan dibeli, gitu. Tapi kalau enggak, jangan dibeli. Nomor 8, ya. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang paling penting nomor 8 ini, gitu ya. Apakah bisa menghasilkan more money setelah pengeluaran ini? Apakah bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Ini yang harus Anda pikirkan. Nah, ini mengajak orang berpikir produktif, bukan berpikir konsumtif, gitu ya. Kalau saya beli barang ini, maka apakah hidup saya jadi jauh lebih produktif? Contoh misalnya, ya, beli motor, gitu ya. Beli motor ternyata Anda berpayah-payah gitu kan, naik angkot sampai akhirnya Anda bisa ngumpulin uang gitu kan. Lalu kemudian akhirnya gitu ya, pas Anda mau beli motor, ini saya beli motor ini dan setelah beli motor bisa kok gitu kan menghasilkan uang lebih dari pengeluaran ini. Nah, kalau memang nomor 8 ini memenuhi kriteria Anda, maka gitu kan, belilah barang yang produktif Bapak Ibu. Termasuk yang produktif misalnya ya, apakah kalau seandainya beli AC gitu ya, jauh lebih produktif, bangun lebih segar. Ya kalau memang itu kebutuhan Anda, it's okay. Maka setiap orang kebutuhannya berbeda. Ada yang butuh AC, ada yang butuh cuma kipas angin gitu kan. Tapi yang jelas, apakah kipas angin itu gitu ya, lebih produktif gitu, menghasilkan more money atau menghasilkan lebih banyak sakit. Misalnya orang yang sudah terbiasa hidup di AC, kemudian ternyata dia beli kipas angin untuk menghemat, malah ternyata setelah itu sakit. Nah, ini malah jadi nggak bagus juga. Artinya apa? Artinya setiap orang punya gaya hidup dan pola hidup berbeda, cuma pertanyaannya tetap sama. Apakah bisa menghasilkan more money? Gitu kan? Uang lebih setelah pengeluaran itu. Ya. Kemudian yang ke-9, apakah memberikan manfaat yang permanen atau sesaat gitu? Ini manfaatnya permanen atau cuma sesaat gitu? Kalau seandainya sesaat, tinggalkan Bapak Ibu. Tinggalkan gitu ya. Dia kita udah suka banget sama yang namanya permen gitu kan. Permen di pinggir jalan, lollipop gitu ya. Terus kemudian kita tanya nih, udah ada planningnya nggak? Udah, emang saya datang pengen beli lollipop. Ada cashnya nggak? Ada, uangnya cukup. Kemudian yang ketiga, need atau want? Iya nih kebutuhan nih, anak pengen lollipop gitu kan. Kemudian bahaya nggak gitu kan? Bahaya, anak nangis gitu kan. Gitu kalau nggak beli. Kemudian ada nggak yang lebih ekonomis? Enggak, ini udah lebih ekonomis. Cara lain lebih ekonomis? Nggak ada, udah ini aja gitu kan. Bisa ditunda nggak? Nggak bisa ditunda, anak nangis gitu ya. Kemudian bisa menghasilkan more money nggak? Ya bisa, misalnya kalau anak tenang gitu kan, kita bisa lebih produktif. Nah, pertanyaan ke-9, ini permanen atau sesaat gitu. Nah, kalau permanen silakan dibeli, tapi kalau sesaat jangan dibeli Bapak Ibu. Misalnya, ya ternyata permen itu berbahaya untuk kesehatan anak kita gitu ya. Wah, ini manfaatnya sesaat nih gitu ya. Tapi malah setelah itu akhirnya kita malah jadi direpotkan dengan sakitnya anak kita. Tinggalkan Bapak Ibu. Barang-barang berbahaya seperti jajanan-jajanan yang menggunakan boraks ya, kemudian yang yang ya seperti itulah, zat-zat kimia dan seterusnya, itu lebih baik ditinggalkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ke-10 gitu kan. Yang ke-10 Bapak Ibu, jangan bawa cash gitu. Ya, jangan bawa cash kemana-mana. Uang di dompet itu ya sedikit sekali ya, hanya untuk cukup transport gitu ya. Terus uang cashnya di mana? Uang cashnya
nggak apa-apa di ATM, ya, nggak apa-apa juga di ATM. Ya, cuma Anda dirapotkan untuk setiap beli gitu kan, setiap beli segala sesuatu Anda harus pergi ke ATM. Nggak apa-apa. Dipersulit untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi Anda berpayah-payah. Jadi kalau seandainya Anda sampai ke yang ke-10 ini udah semuanya butuh, terus kemudian uang cashnya nggak ada. Ya udah nanti saya ambil ke ATM dulu. Akhirnya memang membutuhkan effort. Kalau Anda sepanjang perjalanan ke ATM itu sihir hypnoselingnya hilang gitu kan, akhirnya Anda nggak jadi beli gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah 10 hukum kerangkeng uang. Yang perlu Anda lakukan adalah catat kembali, ya, catat kembali ini, kemudian tulis di kertas Anda, masukkan dalam dompet Bapak Ibu, ya, dilaminating gitu ya. Dilaminating, masukin dompet. Setiap membeli sesuatu, kemudian Anda baca. 1, apakah sudah ada planningnya? 2, apakah ada cash-nya? 3, apakah ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Ya. Yang keempat, apakah bahaya kalau tidak beli? Yang kelima, apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Yang keenam, apakah ada cara lain yang lebih ekonomis? Yang ketujuh, apakah bisa ditunda? Yang kedelapan, apa bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran?